Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Saibatul Islamiyah dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Mentaya Hilir Selatan. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang Bapak Presiden keempat kita, yaitu Bapak Gus Dur. Beliau adalah seorang ulama, intelektual, dan presiden. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur lahir di Jombang pada 7 September 1940. Gus Dur memiliki pengaruh yang sangat besar dalam politik Indonesia. Gus Dur lahir dari kalangan pesantren. Ia mewarisi garis keturunan ulama terkemuka di lingkaran Nahdlatul Ulama atau NU. Ayahnya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim yang merupakan seorang Menteri Agama Indonesia pada tahun 1949. Sementara ibunya yang bernama Solihah merupakan putri dari Pondok Pesantren Denanyar Jombang, Kiai Haji Bisri Syamsuri. Meski anak kiai, ia justru mendapatkan pendidikan sekuler dan banyak membaca buku-buku non-agama Islam di rumahnya. Ketika ayahnya meninggal, ia sempat tinggal di rumah salah seorang tokoh ulama Muhammadiyah di Yogyakarta. Hal ini merupakan hal yang tak lazim bagi seorang anak kiai NU saat itu. Pendidikan pesantren kemudian ia dapatkan di pesantren Al-Munawwir Krapyak di bawah pimpinan Kiai Haji Ali Maksum. Selain itu, ia juga mendapatkan pendidikan di pesantren Tegal Rejo Magelang, pimpinan Kiai Khudori. Ia juga mengambil pendidikan di pesantren Denanyar Jombang di bawah pimpinan kakeknya sendiri, yaitu Bisri Syamsuri. Ia lalu pindah ke pesantren Tambak Beras di bawah sesepuh NU lainnya. Pada tahun 1963, Gus Dur mengambil studi di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Meski demikian, ia merasa kecewa karena harus mengulang banyak hal yang sudah dikuasainya di pesantren. Gus Dur akhirnya mendapat tawaran beasiswa lainnya, yaitu di Universitas Baghdad, Irak. Tawaran yang tak disia-siakan karena menjadi penyegar bagi dirinya. Dur akhirnya kembali ke Tanah Jawa pada 4 Mei 1971 untuk meneruskan pesantren-pesantren yang telah dibangun oleh kakeknya. Selain itu, Gus Dur juga masuk dalam jajaran Syuriah NU berdasarkan permintaan kakeknya. Pada tahun 1982, Gus Dur banyak berinteraksi dengan Kiai Haji Ahmad Siddiq, yaitu tokoh yang menganggap bahwa NU perlu direformasi. Setelah melalui perdebatan panjang, Gus Dur akhirnya menahkodai reformasi NU dengan menjadi ketua Dewan Ormas tersebut pada tahun 1984. Selama di NU, ia dianggap sebagai sosok yang memberikan modernisasi di organisasi tersebut. Ia juga membuka ruang intelektual dalam organisasi sehingga muncul banyak NGO dari tubuh NU. Dalam catatan Greg Barton, hal ini membuat NU dapat bersaing dengan Muhammadiyah yang memperkuat jejaring melalui sekolah, tetapi tidak punya banyak NGO seperti NU. Inilah yang membuat NU lebih kaya dengan tradisi intelektual dan dapat memberi kontribusi pada isu-isu sosial. Selama menjadi ketua, ia sempat bersinggungan dengan rezim Soeharto. Pada Muktamar NU 1994, Soeharto diduga menekan agar Gus Dur tidak terpilih kembali menjadi ketua. Pada tahun 1995 sampai 1996, Gus Dur mulai menjalin kedekatan dengan Megawati Soekarno Putri. Pada Desember 1997, Gus Dur bertemu dengan Amin Rais di Masjid Sunda Kelapa. Trio Amin, Mega, dan Gus Dur menjadi tokoh yang disegani. Meskipun demikian, Gus Dur mengaku mereka tidak memiliki aliansi formal, tapi mereka memiliki satu tujuan yang sama, yaitu reformasi. Cita-cita tersebut akhirnya terwujud pada 21 Mei 1998 ketika Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Mundurnya Soeharto menjadi momentum berseminya kembali politik, terutama partai. Gus Dur awalnya tidak terlalu setuju dengan paham NU yang berpartai politik. Meski begitu, tekanan untuk mendirikan partai politik terlalu kuat untuk dibendung. Akhirnya, pada tanggal 23 Juli 1998, berdirilah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang berhaluan NU di era pasca Orde Baru. Sejak pendirian PKB, banyak kalangan internal yang berharap Gus Dur bisa menjadi presiden. Optimisme itu akhirnya terwujud ketika MPR memilih Gus Dur sebagai presiden.
Ada beberapa kebijakan yang menjadi highlight dari pemerintahannya. Misalnya, meminta TAP yang melarang Marxisme, Leninisme dicabut. Selain itu, ia juga mengusulkan agar Tahun Baru Imlek menjadi hari libur nasional. Ia juga membubarkan Departemen Penerbangan dan Sosial. Dinamika politik kemudian membuat Gus Dur mengeluarkan dekret, salah satunya untuk membubarkan MPR atau DPR. Namun, dekret ini tidak didukung oleh MPR, sehingga Gus Dur akhirnya digusur dari jabatannya sebagai presiden. Ia juga harus menghadapi perpecahan di internal PKB. Ironi akhirnya terjadi karena Gus Dur harus terusir dari partai yang ia bidani kelahirannya setelah keponakannya sendiri mengambil alih PKB, yaitu Muhaimin Iskandar. Lama-kelamaan kondisi fisik Gus Dur semakin tak prima. Akhirnya pada tanggal 30 Desember 2009 ia menghembuskan napas terakhir dan meninggalkan banyak kenangan di negeri ini. Gus Dur adalah presiden keempat negara kita yang pantas untuk menjadi panutan masyarakat. Kita dapat belajar dari sifat-sifat Gus Dur yang mengerti agama dan berani demi kebenaran. Gus Dur juga dikenal sebagai orang yang paham agama, berpendidikan tinggi, dan berpolitik, sehingga perlu diakui bahwa Gus Dur telah menorehkan banyak catatan penting dalam sejarah negeri ini. Sekian, itu tadi cerita Bapak Presiden keempat negara kita, yaitu Bapak Gus Dur. Saya mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.